get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane. Baby, run your mouth. I still wouldn't trade being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Whoa, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. I lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change all this loving you, hating you, wanting you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Stuck with you, stuck with you, stuck with you. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I go. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang di webinar mengatasi stres di masa pandemi, cara jitu dampingi anak saat belajar daring. Oke, ini sepertinya udah banyak nih peserta yang join di Zoom ini. Sebelumnya mau tanya nih, buat peserta di sini, atau mungkin buat mbak-mbaknya nih, gimana sih kabarnya hari ini? Mungkin salah satu nih, Mbak Safa Tasya, mungkin bisa di-share nih, gimana sih kabarnya hari ini? Lagi senang, sedih, atau mungkin lagi marah? Halo, alhamdulillah hari ini lagi senang. Alhamdulillah, semoga sampai nanti di akhir hari juga tetap diberi kegembiraan ya Mbak Safa Tasya. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, kita langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan oleh dosen pembimbing KKN kami, yaitu Ibu Farida Fitriana, Eskep BDMSC. Kepada Ibu Farida, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fari. Mohon izin suara saya apakah sudah cukup jelas? Sudah, Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini ya, biasanya kalau weekend ya, anak-anak muda atau mungkin masyarakat pada umumnya adalah menggunakan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya, atau mungkin bersantai atau mungkin ya sekedar rebahan begitu ya. Tapi alhamdulillah pada Sabtu pagi hari ini dengan difasilitasi adik-adik KKN kelompok 158 kita bisa mengadakan suatu acara yang semoga ya bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi masyarakat umum. Baik, yang saya hormati para hadirin sekalian ya yang ada di Zoom ini, khususnya jika mungkin ada dari warga Gayungan ya, Kelurahan Dukuh Menanggal, RT 1 sampai 3 RW 8, barangkali ada yang di sini ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada warga Gayungan yang sudah sangat mendukung kegiatan KKN mahasiswa kami. Begitu juga dengan hadirin dari umum ya, dari masyarakat umum yang tidak hanya dari Gayungan. Baik, dan yang saya hormati tentunya pembicara kita yang sangat spesial, ada Ibu Ziadatul Hikmiyah. Tapi sepertinya masih muda ini, saya manggilnya Mbak mungkin ya. ini patut dicontoh ya, muda-muda sudah sangat berprestasi, ini sudah menjadi dosen dengan sarjana pendidikan, sarjana psikologi, apalagi master juga ya. Jadi begitu ya, saya manggilnya Ibu atau Mbak ini? Mbak aja, Bu. Baik ya. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita semua ya berada di tengah-tengah para pembicara yang sangat expert begitu, tidak hanya di psikologi tapi juga di bidang pendidikan. Yang mana di sini kita tahu ya dampak dari pandemi itu efeknya sangat luas. Tidak hanya masalah ekonomi, kesehatan, tapi juga pendidikan dan bahkan psikologi. Ya, jadi kompleks begitu. Nah, memang ini merupakan suatu tantangan, terutama bagi masyarakat secara umum ya, yang mungkin kalau kita khususnya anak-anak yang dulunya bisa sekolah full di sekolah begitu secara luring, tiba-tiba harus beralih ke daring, kemudian butuh pendampingan dan pengawasan dari orang tua. Ini juga merupakan suatu stresor ya, suatu tantangan tersendiri bagi orang tua maupun anak-anak. Tapi juga stresor bagi para kaula muda juga ternyata ya. Jadi intinya pandemi ini itu sangat bisa membawa dampak secara psikologi ya. Misalkan saja dengan kebijakan PPKM untuk menekan angka terkonfirmasi atau menekan potensi penularan. Nah, ternyata sehari 2 hari di rumah mungkin masih bisa menahan ya, tapi begitu sudah hampir sebulan ya disuruh di rumah aja itu kan menjadi suatu stresor lagi begitu. Nah, maka bagaimana nanti kita bisa mengelola ya atau memanajemen stres selama masa pandemi ini tentunya nanti akan kita simak betul dari pembicara kita. Baik. Di samping itu juga mungkin secara khusus tantangan-tantangan tersendiri ya mungkin bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang sudah punya anak begitu, kemudian mendampingi anak-anaknya belajar, tentu ini juga sekali lagi suatu tantangan ya, karena kaitannya dengan bagaimana menghadapi anak, kemudian karakter anak itu sendiri, kemudian mungkin kesibukan orang tua gitu ya, atau mungkin juga dari para kaula muda juga bagaimana memanajemen stres ketika situasi yang serba tidak menentu, situasi yang serba menakutkan ya ibaratnya seperti itu. Nah, maka di sini kesejahteraan fisik itu penting, tapi juga sangat jauh lebih penting lagi adalah kesejahteraan secara psikologi, gitu ya. Nah, maka di sini harapannya melalui webinar ini kita bisa sama-sama belajar gimana sih caranya ya untuk mengatasi stres ya. Karena yang kita tahu tentunya kalau sudah stres secara psikologi itu sangat berefek pada ketahanan tubuh seseorang. Jadi kalau sudah stres itu biasanya cenderung sakit gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan bisa lebih jauh bisa tahu bagaimana secara keilmuannya dari narasumber kita. Nah, ini juga kebetulan memang karena basic saya bidan, saya mendampingi ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu yang menyusui. Dan mereka memang mengatakan bahwa yang justru mereka khawatirkan itu adalah
stres dari mereka sendiri. Jadi insecure ya, kekhawatiran, anxiety yang sangat mungkin untuk membawa mereka pada hal-hal yang sifatnya negatif ya, misalkan jadi tidak mau makan, kemudian tidurnya nggak nyenyak dan seterusnya. Nah, tentu ini akan menjadi suatu tantangan berikutnya di samping melawan virus corona itu sendiri ya. Baik, karena itu saya kira webinar ini sangat strategis ya, topiknya ya, bahasannya dan pembicaranya juga ini saya lihat juga sangat sesuai dengan jiwa muda mahasiswa KKN. Dan saya sangat berbangga di sini untuk khususnya anak-anak KKN UNER kelompok 158 reguler ya. Anda sudah berupaya untuk membuat inovasi dan kreasi meskipun di tengah-tengah pandemi tidak menyurutkan antusiasme ya bagi kalian untuk memberikan yang terbaik ya, kontribusi untuk masyarakat sekitar. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik KKN yang di sini dipimpin oleh Mas Kristo dan kawan-kawan ya. Harapannya ide-ide brilian seperti ini tidak akan terhenti hanya di KKN saja, tapi juga selamanya bahkan nanti ketika Anda sudah lulus ya. Dan mungkin dari saya pribadi mohon maaf ya jika ada kekurangan, dan yang pasti niat tulus dari kami terkait dengan berbagi ilmu apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres di masa pandemi, semoga setidaknya bisa memberikan suatu pencerahan gitu ya bagi masyarakat kita khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Farida atas sambutannya. Oke, kita Sama-sama. lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Kelompok kami, yaitu Mas Kristo. Kepada Mas Kristo, kami persilahkan. Suara saya sudah kedengaran? Sudah jelas. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom buat kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat bertemu pada webinar kali ini. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada instansi pendidikan Universitas Erlangga yang telah menyelenggarakan kuliah kerja nyata. Terlebih kepada dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Farida Fitriana, dan juga selamat datang kepada Ibu Pembicara, Ibu Ziyadatul Hikmiyah, atas kesempatannya untuk membagikan pengetahuan kepada kami selaku kelompok KKN dan juga kepada tamu hadirin yang sudah berkumpul di webinar kali ini. Kami sangat antusias sekali. Jujur, ini pengalaman pertama kami dan mohon maaf banget ketika dalam penyelenggaraan webinar yang kami sampaikan ataupun perangkat yang kami sajikan masih banyak kekurangannya, terlebih mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang sudah persiapannya banyak ya, tidak ada di layar di belakang saya warna kuning karena keterbatasan device perangkat saya, ya mohon maaf sebelumnya. Dan saya ingin mengajak teman-teman sekalian, masyarakat sekalian, tamu hadirin sekalian untuk menjadikan diskusi ini menjadi diskusi yang hidup, di mana kita bisa saling bercerita, berbagi pengalaman, sharing tentang pendapat, supaya apa yang dimaksudkan dari webinar ini dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin banyak kekurangan yang bisa dimaafkan dari tamu hadirin sekalian dan para tamu undangan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kristo. Nah, kita sudah dengarkan nih sambutan-sambutan dari dosen pembimbing maupun ketua kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya pasti nggak sabar dong dengerin materi yang sangat menarik banget nih. Dikaji di masa pandemi seperti ini.
Seperti yang kita tahu, sepertinya pembicara kita nih masih berjiwa muda sekali, yang pastinya cocok nih untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian. Harapannya, dengan mendengarkan webinar ini, kita akan lebih semangat, lebih bahagia di pagi hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang lagi isoman, yang lagi sakit, segera disembuhkan, segera dipulihkan jiwanya. Karena di masa pandemi saat ini, kita nggak hanya sakit secara fisik aja, namun juga bisa sakit secara psikologis. Nah, bagi teman-teman mungkin berpikirnya seperti ini, oh dampingin anak belajar secara daring mungkin hanya untuk orang tua. Oh tentu saja tidak, mungkin bisa berguna untuk kakak, adik maupun saudara-saudara yang lain. Karena mungkin nanti ketika orang tuanya lagi berhalangan hadir, kakaknya diberikan amanah oleh orang tua untuk menjaga adiknya dan mendampingi adiknya. Nah di situ kalau kita tidak punya persiapan untuk mendampingi adik saat belajar, takutnya nanti kita malah stres sendiri. Sudah beban kuliah banyak, ditambah beban hidup, ditambah beban adik. Jadi plus-plus ya, pangkat 3 bebannya. Oke, selanjutnya mungkin akan diteruskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mbak Alia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Naili Fari. Perkenalkan, nama saya Alisa Kanovida dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Kali ini saya akan membacakan biografi dari narasumber kami, yaitu Mbak Ziadatul Hikmiyah, SID, SC, MSc. Beliau merupakan dosen psikologi Universitas Brawijaya dan merupakan konselor dari Pusat Studi dan Layanan Disabilitas dari tahun 2017 sampai saat ini. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Negeri Malang, jurusan Bahasa Inggris, dari tahun 2008 sampai 2012, dan lulusan dari Universitas Brawijaya tahun 2009 sampai 2014 dengan jurusan psikologi. Dan juga beliau merupakan lulusan dari Durham University, England, jurusan psikopatologi dari tahun 2015 sampai 2016. Baik, mungkin saat ini dapat dilanjutkan dengan materi dari Kak Ziadatul Hikmiyah. Monggo, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Farida yang terhormat selaku dosen pembimbing lapangan, ya Bu Farida yang sudah memberikan mukadimah tadi yang sangat lengkap dan luar biasa. Kemudian juga untuk Mas Kristo selaku ketua kelompok KKN ini, kemudian MC yang sangat cerah ceria tadi, Mbak Fari, dan juga moderator Mbak Alia, dan hadirin sekalian, mungkin Bapak Ibu dari Kelurahan Gayungan atau teman-teman mahasiswa yang lainnya. Izinkan saya untuk langsung saja ke materi mungkin ya. Saya akan share screen materi saya. Mungkin minta tolong host saya bisa dijadikan co-host terlebih dahulu agar bisa share screen. Baik, sebenarnya materi ini saya tidak akan berceramah atau mungkin memberikan perkuliahan seperti itu ya. Jadi di sini nanti modelnya kita akan melakukan sharing saja ya Bapak Ibu, kakak-kakak, mbak-mbak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kemudian mau curcol, itu saya malah senang karena akan ada diskusi yang sangat menarik pastinya. Oke, saya coba lagi share screen. Oke, sudah bisa. Oke, nah ini tajuk sesuai request dari teman-teman panitia. Nah, kelola stres anak sukses. Bagaimana cara mendampingi belajar dari rumah di masa pandemi? Nah, ini sepertinya merupakan PR ya, nggak cuma buat orang yang sudah punya anak saja, yang anaknya sudah sekolah semua, tapi semua kalangan ini. Ya, khususnya bagi yang punya anak atau mendampingi adiknya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita ya strateginya supaya tetap bisa menyeimbangkan antara kebahagiaan diri gitu ya, kesehatan mental kita, fisik, dan juga kita bisa memberikan layanan yang terbaik bagi anak kita dalam hal belajar di rumah seperti itu. Nah, ini saya mau mendongeng
terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Jadi pada suatu hari ini kita pernah mengalami kehidupan yang seperti ini, di mana anak-anak kita, adik-adik kita bisa belajar di sekolah, lihat itu betapa serunya ya. Ini kayak benar-benar sesuatu yang sudah jauh di masa lalu gitu ya. 2019 BC, sekarang ada kata-kata BC, before corona, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ini juga proses perkuliahan yang sangat dirindukan pastinya oleh teman-teman semuanya, bertatap muka dengan dosen, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ke kantor, bisa berjalan-jalan tanpa masker, tanpa engap, dan lain sebagainya. Ini sepertinya sangat jauh sekali di masa lalu. Namun tiba-tiba negara api menyerang ya Bapak Ibu. Tiba-tiba ada corona yang mana kita harus melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Kita harus memakai masker, kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh melakukan aktivitas yang dulunya kita lakukan sehari-hari, namun semuanya berubah. Semua tatanan kehidupan, semua aspek kehidupan tiba-tiba berubah 180 derajat. Kita harus cepat menyesuaikan diri dengan tatanan baru kayak gitu yang sekarang sedang kita lakukan ya, masih dalam rangka PPKM jilid berapa 4 lah atau berapa, sequelnya banyak sekali seperti itu. Nah, banyak sekali Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak ya, yang terdampak oleh COVID. Nah, ini berdasarkan penelitian yang telah dihimpun oleh RB Consulting di tahun 2020 ya, yang mana ini masih sangat relevan di tahun ini, seperti itu, bahwa semua aspek-aspek ini sangat amat terdampak oleh COVID. Yang paling besar, yang paling tinggi adalah kehidupan sosial pastinya ya, yang tadinya kita bisa KKN bersama-sama teman-teman, langsung turun ke masyarakat, bertemu dengan Bapak Ibu di Kelurahan Gayungan misalnya ya, tapi sekarang hanya bisa bertatap muka secara online. Kemudian karir, pekerjaan pastinya harus WFH, bahkan ada yang tidak beruntung ya mengalami PHK, pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang menarik nih, rencana wisata atau liburan ini paling banyak dirasakan dampaknya oleh wanita atau perempuan. Ini kayaknya pada mengeluh nggak bisa ke mall. Nah, ya itu ya, itu sangat mengganggu juga ya bagi kesejahteraan mental para ibu-ibu. Kemudian kehidupan beragama, kebiasaan belanja, nah ini juga ke mall itu ya. Kemudian waktu luang, usaha, pelajaran, kehidupan berkeluarga, hobi, mood dan emosi, dan juga mempengaruhi hubungan dengan pasangan ya. Nah, ini semua terjadi tidak hanya karena virusnya saja yang mempengaruhi fisik, tapi juga dampak-dampak psikologis yang pastinya sangat meningkat juga akibat dari COVID, seperti kecemasan gitu ya. Kita sepertinya tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, jangan-jangan kena COVID, jangan-jangan nanti gimana. Nah, seperti itu. Kemudian juga stres karena harus menyesuaikan dengan tatanan hidup yang baru, dan akhirnya banyak yang jadi double burden gitu ya. Double burden di sini maksudnya perannya jadi ganda, yang tadinya hanya bekerja saja, tidak harus mengurusi anak di rumah. Nah, sekarang karena anaknya nggak bisa sekolah, akhirnya harus jadi guru juga, selain harus bekerja. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling terdampak, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini bukannya menakut-nakuti ya, tapi ini adalah suatu dampak yang nyata dan sangat mengerikan, bukan mengerikan ya, sangat apa ya, sangat mengkhawatirkan seperti itu. Ada yang namanya learning loss. Jadi para ilmuwan di bidang psikologi dan juga di bidang pendidikan itu sudah memberikan sebuah prediksi. Jadi kalau anak itu berhenti sekolah, atau misalnya bukan berhenti sekolah ya, tapi tidak bertatap muka di sekolah dan melakukan pendidikannya di rumah ya, tidak dengan guru dan teman-teman, maka ancaman learning loss ini mengintai. Apa sih learning loss lah? Learning loss itu adalah menurunnya kemampuan atau hilangnya kemampuan anak kayak gitu ya. Misalnya di sini prediksinya adalah kalau seorang anak itu tidak ke sekolah selama 6 bulan, maka dia kemampuannya bisa menurun 1 tahun kayak gitu. Jadi bisa misalnya anak kelas 3 SD nanti kalau dites kemampuannya
akan setara dengan anak kelas 2 SD, bahkan kelas 1 SD, kayak gitu. Itu adalah akibat dari learning loss. Nah, bahkan dari hasil penelitian ini, para tim peneliti membuat skenario-skenario ya. Jadi ini skenarionya misalnya ketika pertemuan tatap muka dilakukan di tahun ajaran 2020, maka apa yang terjadi? Nah, maka akan terjadi learning loss-nya 3 bulan. Nah, kemudian itu sudah meningkatkan jumlah drop out gitu ya, orang anak-anak yang putus sekolah segini banyak. Nah, kemudian ke depannya karena mereka nanti akan menjadi tenaga kerja, nah itu nanti akan mengalami kerugian sebesar 80 sampai 125 juta dolar seperti itu, dan pendapatan tahunannya juga akan berdampak. Nah, terlebih lagi jika skenario 2 atau 3 di sini ini jika sekolah akan kembali normal pada bulan Januari 2021, maka learning loss-nya sekitar 7 bulan, maka kerugiannya sekian banyak dan sekian banyak. Nah, kalau tambah lama lagi learning loss-nya ya, misalnya kalau lebih lama kita tidak segera melakukan pendidikan di sekolah, maka akan semakin banyak kerugian yang akan dihadapi oleh negara, kayak gitu, bukan hanya oleh individu tersebut. Nah, kalau Indonesia sendiri gimana nih? Waduh, kayaknya nggak normal-normal nih. Barusan beberapa bulan kemarin sekolah di tatap muka kayak gitu kan ya. Kemudian tiba-tiba PPKM lagi. Nah, semoga saja kita semua bisa meminimalisir dampak dari learning loss ini, diawali dari individu masing-masing, yaitu dari rumah seperti itu. Nah, padahal Bapak Ibu pasti sudah sangat hafal gitu ya, setiap hari makanan setiap hari, yaitu belajar dari rumah, mendampingi anak-anak sekolah di rumah itu juga hambatannya khas kayak gitu ya, ada hambatannya tersendiri. Ada hambatan teknis, misalnya internetnya lemot, kemudian gadgetnya tidak mumpuni misalnya, apalagi kalau ada lebih dari satu anak usia sekolah di rumah kayak gitu yang gadgetnya harus gantian. Kemudian kadang-kadang orang tua juga kurang fasih dalam mengoperasikan teknologi gitu ya. Jadi misalnya ini gimana caranya, download ini gimana caranya, buka Google Classroom itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan juga minimnya kontrol dari guru. Ya, guru akhirnya tidak bisa mengontrol dengan dekat ya karena murid-muridnya sudah berpencar semua di rumah masing-masing seperti itu. Akibatnya adalah ini jadi kayak bola salju gitu ya, semakin lama semakin banyak akibatnya semakin besar. Salah satunya adalah ancaman learning loss tadi, jadi menurunnya kemampuan anak. Kemudian karena banyaknya tuntutan itu tadi, kemudian suasananya tidak mendukung, anak jadi stres. Nah, kalau anak stres biasanya seperti apa Bapak Ibu? Ya, kalau anak stres itu biasanya nggak mau belajar ya. Biasanya tantrum, kemudian mereka, aduh ya udahlah nggak bersemangat kalau waktunya sekolah daring. Nah, itu akan mengakibatkan orang tua yang akhirnya emosi seperti itu, sudah pasti kan, kayak aduh gimana sih ini waktunya sekolah kok malah rebahan. Akhirnya itu jadi kayak mata rantai yang harus yang tidak bisa diputus seperti itu, saling berkaitan dan saling berdampak kayak gitu. Nah, kita fokus terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ini yang banyak sekali dikeluhkan oleh orang tua di rumah gitu. Kenapa sih anak-anak ini kok kalau di rumah kok nggak mau belajar kayak gitu ya. Udah waktunya sekolah malah masih tidur kayak gitu. Terus disuruh belajar sedikit itu udah kayak menyerah, kayak sampai banyak video-video anak belajar yang viral di TikTok gitu ya yang menangis. Ini sampai kapan selesainya kayak gitu. Nah, kenapa seperti ini gitu ya? Yang pertama tentunya suasananya berbeda ya Bapak Ibu ya, antara di sekolah dan di rumah kayak gitu. Kalau di sekolah itu banyak temennya, jadi ada suasana kita belajar bersama loh ini kayak gitu, ada suasana belajar. Nah, kalau di rumah itu sudah ada suasana apa? Kalau di rumah itu suasana tidur, suasana main, suasana bebas kayak gitu, sehingga tidak ada sense yang membuat anak itu oh ini waktunya belajar. Enggak bisa kayak gitu karena memang situasinya
ya kayak situasi main-main aja sehari-hari, situasi bermanja-manja dengan ortu, ya rumah memang tempat untuk nyaman, tidur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa kok anak itu jadi enggan belajar kalau di rumah? Yang kedua adalah karena lingkungannya, gitu ya, baik guru maupun orang tua itu terlalu fokus akan tuntutan akademik. Jadinya memang, ayo kerjain PR-mu ini loh yang harus dikerjakan hari ini, kayak gitu. Kamu ayo ini, pokoknya harus selesai, ini harus selesai, kayak gitu-gitu. Sehingga kadang-kadang akhirnya mengabaikan proses belajar di situ. Karena memang ya apa ya, kalau bahasa Surabayanya itu nggak maido gitu ya. Kita tidak bisa mencela juga bahwa orang tua juga punya kesibukan, punya pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga ya yang penting PR-nya anak itu selesai kayak gitu. Padahal kalau seperti itu yang dilakukan setiap hari, maka anak itu seolah-olah kayak dituntut untuk selesai, dituntut untuk ini harus wajib. Nah, itu akhirnya mengabaikan proses belajar di situ. Nanti akan dibahas apa pentingnya proses belajar. Kemudian yang terakhir, ini yang banyak sekali dikeluhkan juga ya, kenapa sih anak-anak itu kok cenderung lebih manut gitu ya bahasa Jawanya ya, lebih mendengar perkataan guru daripada orang tua, itu kenapa kayak gitu ya. Nah, jangan sedih Bapak Ibu ya, jangan sedih kalau misalnya anak-anaknya itu kalau di rumah itu misalnya bermanja-manja, terus menangis, merengek. Kalau sama gurunya nggak gini loh, padahal biasanya kayak gitu kan. Kalau di sekolah manis loh. Nah itu jangan sedih Bapak Ibu, karena itu sangat wajar kalau dari teori attachment gitu ya, di dalam psikologi mengatakan bahwa orang tua itu adalah tempat paling nyaman bagi anaknya, kayak gitu. Tempat paling nyaman itu artinya apa? Tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk mengekspresikan semua emosinya, kayak gitu. Jadi anak itu akhirnya bebas, dia mau merengek, dia mau merajuk, dia mau menangis, dia mau marah, dia bebas mengekspresikan itu karena tahu bahwa orang tuanya tetap akan mencintainya apa adanya, meskipun mereka berulah, kayak gitu kan ya. Beda dengan kalau misalnya di sekolah, kayak gitu. Meskipun ya tahu kalau gurunya baik, tapi dia akan ada sungkannya kan ya untuk merengek-rengek ke gurunya, karena ya itu perbedaan antara orang tua dan guru ya, bahwa anak itu menganggap bahwa orang tua itu tempat paling nyaman dan aman, kayak gitu. Memang itu adalah wajar. Jadi jangan malah tambah emosi Bapak Ibu kalau misalnya anaknya merengek kepada Bapak Ibu semua, itu tandanya putra-putri Bapak Ibu sangat merasa nyaman dan aman. Nah, sekarang gimana nih caranya memanage keruwetan ini, kayak gitu kan ya, yang selalu dikeluhkan setiap hari. Nah, pertama-tama kita harus mengingat dulu bahwa setiap individu kita, setiap dari diri kita, setiap anak itu pada dasarnya suka belajar. Nah, ini kadang-kadang saya juga sering lupa nih kalau misalnya harus belajar gitu, aduh kok berat ya. Atau misalnya mbak-mbak mahasiswa, aduh ini kok nggak kelar-kelar ya belajarnya. Pada dasarnya kita itu suka belajar. Karena ada perasaan ingin tahu ya, curiosity, kemudian ada perasaan ingin explore hal baru. Mengetahui hal baru itu seru loh ya, kan Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tetap merasakan hal demikian kan? Misalnya pas lagi scrolling terus buka lambe turah, wah ada gosip terbaru nih. Nah, harapannya kalau belajar juga sama excitednya sama kalau kayak Bapak Ibu semua melihat gosip terbaru itu kan pengen tahu lebih banyak, pengen mengulik kisah pribadinya dia. Waduh, ini background-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, harapannya setiap anak itu juga seperti itu attitude-nya ketika belajar. Karena seru loh, tahu hal baru itu seru. Nah, di proses atau di sistem pendidikan kadang-kadang ini yang dilupakan. Banyak sekali tuntutan akademik, harus selesai PR ini, harus selesai tujuan pembelajaran ini, sehingga lupa untuk membuat setting menyenangkan ini loh, kayak gitu. Padahal kalau misalnya ngitung-hitungan gitu ya, terus ketemu angkanya yang benar lah, itu kan harusnya happy ya kan. Nah tapi kok enggak? Nah berarti ada yang salah pada prosesnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya contohnya ya yang sempat viral sebelum corona, Maudy Ayunda dan juga Mata Najwa waktu wawancara gitu ya. Mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak
ingat isi wawancaranya ya, salah satunya mereka itu sangat amat excited, sangat amat happy ketika akan menghadapi ujian. Hah, apa? Kok bisa ya kayak gitu ya? Padahal kalau masyarakat pada umumnya ya, kalau mau ujian ya Allah gimana ini belum belajar, ini mau ngisi apa ini mau ujian. Tapi mau di Ayunda sama Najwa Shihab malah ya kayak seru gitu ya kalau mau ujian, aku suka. Ya ampun. Nah, itu berarti apa rahasianya? Berarti ada proses belajar yang menyenangkan di situ. Kayak gitu. Ada proses belajar itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang berproses, dan di prosesnya itu dia mendapatkan sesuatu yang apa ya, happy kayak gitu. Sehingga setiap proses belajarnya itu selalu dinikmati. Harapannya seperti itu juga ya pada anak-anak putra-putri kita. Nah, selanjutnya belajar itu seharusnya menekankan pada proses tadi ya. Nah, seharusnya juga melibatkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Nah, ini berdasarkan teorinya dari Bloom gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita di rumah mendampingi anak-anak kita belajar, ternyata masih berat sebelah gitu aspeknya, jadi bisa dioplos dengan aspek yang lain gitu. Misalnya seharian udah belajar matematika terus, sudah duduk terus. Nah, itu kan aspek kognitif aja tuh yang dimanfaatkan gitu ya. Hanya berpikir kritis, berpikir analitis kayak gitu aja secara kognitif. Nah, nanti bisa digabungkan dengan aspek afektif dan psikomotorik kayak gitu. Jadi bisa dimasukkan unsur-unsur yang mana sosio-emosi kayak gitu ya. Kemudian menanamkan nilai-nilai, kemudian juga psikomotorik. Jadi anak itu diajak untuk bergerak. Jadi nggak hanya duduk diam saja, tapi kombinasi dengan gerakan, misalnya berhitung sambil loncat-loncat misalnya, atau sambil lari-lari di lapangan, atau seperti apa kayak gitu. Nah, karena belajar itu didapat dari hasil interaksi dari lingkungan, Bapak Ibu. Dan memang ya proses belajar itu memang lebih efektif kalau di sekolah, memang seperti itu, karena interaksi di sekolah itu lebih kaya gitu ya. Ada interaksi dengan guru, dengan teman. Nah, tapi bukan tidak mungkin kita bisa menciptakan lingkungan itu di rumah. Nah, sebelum kita ke tips-tipsnya seperti apa, nah saya ingin sedikit saja sharing tentang otak ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata otak kita itu banyak sekali, kalau misalnya bahasa kasarnya itu banyak sekali ada kabel-kabel gitu ya, yang namanya itu sel-sel otak. Nah, sel otak itu menentukan kecerdasan. Jadi semakin cerdas seseorang, semakin banyak sel otak yang ada di dalam otaknya, kayak gitu. Jadi saling berkaitan satu sama lain, otaknya itu selnya itu ya saling berjejaring dengan satu sama lain seperti itu. Maka semakin banyak jaringannya itu, semakin banyak, maka semakin cerdas anak tersebut. Nah, ketika seorang anak belajar hal baru, maka ilmu baru tersebut akan menciptakan hubungan baru antar sel otak. Nah, kayak gitu. Itu kenapa kok kalau orang banyak belajar maka dia pintar. Nah, sebenarnya ya itu di otaknya itu sel-sel otaknya saling berkaitan ketika kita belajar hal baru. Nah, fakta selanjutnya adalah otak itu baru mencapai kematangan di usia 25 tahun, Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu sekarang punya anak di rumah, putra-putrinya, itu masih dalam tahap perkembangan otak yang sangat bagus, kayak gitu. Sehingga perlu untuk didukung dan didorong, dan diberikan banyak stimulus supaya otaknya bisa berkembang optimal, kayak gitu ya. Kemudian kalau orang dewasa, apakah bisa menghasilkan sel otak baru? Nah, itu masih belum tahu ya, Pak peneliti yang terkini, tapi ada kemungkinan ke sana. Melalui belajar dan latihan memori, orang-orang dewasa juga bisa mendapatkan sel otak baru. Nah, akan tetapi ya sel-sel otak ini juga bisa mati, Bapak Ibu. Juga bisa putus kaitannya ya, jejaringnya tadi. Salah satunya pada anak adalah ketika mendapat stres dari lingkungan. Nah, salah satunya yang paling dekat adalah ketika dimarahin atau ketika dibentak oleh orang tuanya. Mohon maaf. Gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu mungkin sebelum marah atau sebelum membentak
anak atau sebelum menghukum, mohon diingat ini. Jangan-jangan kalau aku bentak nanti mematikan sel-sel otak pada putra-putriku. Waduh, mending nggak usah lah bentak ya. Sabar, sabar, sabar. Nah, harapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa saja juga kalau misalnya Bapak Ibu kelepasan bicara gitu ya yang agak tidak baik atau membentak atau dengan nada tinggi, sel otak yang tadinya mau nyambung itu akhirnya nggak jadi nyambung. Nah, itu juga akan berakibat pada kecerdasan juga. Nah, ini ya Bu, bagaimana cara untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah kayak gitu untuk mendampingi belajar, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Berkaca dari slide sebelumnya tadi, Bapak Ibu pasti tahu bahwa belajar dengan paksaan, memberikan hukuman, mengancam dan marah itu tidak memberikan dampak positif apapun ke anak. Bahkan itu bisa merugikan karena bisa berdampak pada otaknya kayak gitu. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana menyenangkan, kemudian mengenali gaya belajar anak, misalnya ya kok anakku nggak bisa duduk diem, jangan-jangan dia bisanya, oh dia sukanya mendengarkan, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu sambil mendikte kayak gitu, atau sambil harus lari-larian gitu ya misalnya dan lain sebagainya, nggak apa-apa, itu mungkin gaya belajar dari anak-anak tersebut sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sistem reward dan reinforcement positif kayak gitu. Jadi daripada dibentak atau dimarahi ketika anak itu nggak mau melakukan proses belajar, mending Bapak Ibu ketika anak itu mau melakukannya langsung diberi reward. Paling gampang rewardnya adalah pujian kayak gitu. Pujiannya jangan tumben mau belajar, jangan gitu, itu bukan pujian ya Bapak Ibu. Hindari kata tumben gitu ya. Jadi, wah pinter sekali, alhamdulillah. Nah, itu salah satu bentuk pujian seperti itu. Enggak, reward itu tidak melulu misalnya kayak mainan, makanan itu harus dihindari ya. Jadi dari perilaku yang positif Bapak Ibu saja. Nah, ini adalah beberapa tips agar lebih efektif Bapak Ibu. Jadi, untuk bisa efektif di rumah belajarnya itu perlu perlu rutinitas kayak gitu. Misalnya anak akhirnya jadi tahu kalau oh setiap jam 5 sore itu waktunya belajar kayak gitu, atau setiap jam 7 malam itu waktunya belajar. Jadi ada rutinitas dan tidak perlu terlalu lama karena takutnya nanti kalau lama itu ya nanti akan jadi bosan. Anak itu punya span atensi yang sangat singkat sehingga tidak perlu lama-lama. Nah, kemudian belajar bersama. Nah, daripada bilang, ayo sekarang waktunya belajar, itu seolah-olah menyuruh anak belajar, kayak istilahnya menghukum. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat, ayo sekarang kita belajar. Nah, itu ada perbedaan di situ Bapak Ibu ya. Jadi seolah-olah kalau ayo kita sekarang belajar itu anak akhirnya, oh aku belajar bersama nih sama papa mama. Oke, kayak gitu. Daripada kalau ayo kamu belajar sekarang, itu kayak hukuman ya kan. Nah, mulai sekarang mungkin bisa diganti, ayo kita belajar yuk. Nah, itu lebih menyenangkan. Nah, kemudian belajar sambil bermain. Nah, ini ada satu tips yang saya dapatkan dari teman saya sendiri, ini Bapak Ibu, yang sudah dicoba oleh beliau dan sepertinya sangat efektif. Mungkin bisa dicoba juga oleh Bapak Ibu. Jadi, dibuat seperti permainan mencari harta karun. Misalnya putra-putri Bapak Ibu punya sederet list gitu ya PR yang harus diselesaikan. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya menaruh buku PR itu di tempat-tempat random di seluruh rumah kayak gitu. Nah, kemudian tugas Bapak putra-putrinya nanti adalah untuk mencari harta karun. Harta karunnya ya itu tadi, PR-nya itu tadi. Nah, nanti dikerjakannya di situ. Misalnya PR menghitung ada di taman. Jadi dia ngerjakan hitungan nanti di taman kayak gitu. Kemudian kalau udah selesai nanti ada reward-nya. Misalnya ada permen kayak gitu. Nah, dia akhirnya semangat untuk mengerjakan PR itu dengan mengumpulkan reward tadi dan di tempat-tempat yang berbeda-beda sehingga anaknya itu tidak bosan kayak gitu. Kemudian tips selanjutnya sambil bermain adalah hands-on learning, Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya belajar berhitung, jangan hanya dengan angka saja, tapi Bapak Ibu bisa misalnya ngambil batu kerikil kayak gitu sehingga ada yang dipegang oleh anak. Nah, karena apa yang alami ya pengalaman secara fisik itu jauh lebih bisa diingat dan jauh bisa lebih masuk kayak gitu. Mungkin bisa dicoba.
Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana tadi ya Bapak Ibu yang sudah kita bahas sebelumnya. Akan tetapi ini yang paling penting, agar bisa membersamai proses belajar anak, maka orang tua pertama-tama perlu untuk merasa bahagia terlebih dahulu. Nggak mungkin kan kalau misalnya Bapak Ibu merasa stres gitu ya, merasa uring-uringan, banyak pekerjaan, terus dituntut juga untuk membuat suasana belajar yang menyenangkan di rumahnya itu kayaknya terlalu berat ya. Maka dari itu Bapak Ibu sebagai orang tua, mungkin kakak-kakak lainnya juga harus merasa bahagia dulu dari dalam diri, baru bisa memberikan pendampingan yang optimal kepada putra-putrinya, kayak gitu ya. Nah, apabila Bapak Ibu merasa stres tentang pekerjaan, nah itu bisa ditanggalkan dulu rasa stresnya. Kemudian kita pakai baju baru ya, peran baru sebagai orang tua yang mendampingi dengan menyenangkan itu tadi kayak gitu. Nah, memang pada prakteknya sangat sulit Bapak Ibu ya. Bahkan saya sendiri juga selalu gradul-gradul dalam mempraktekkan ini gradul-gradul itu ya. Ya, jadi perlu proses setiap hari yang untuk melatih ini kayak gitu. Kapan kita porsi stres, kapan kita bisa menghilangkan stres tersebut untuk mendampingi anak dengan baik kayak gitu. Nah, itu perlu proses yang panjang memang, tapi nggak apa-apa karena banyak temannya. Yang pertama banyak temannya bahwa Bapak Ibu tidak sendirian di sini. Seluruh Indonesia bahkan mungkin bagian dunia sebagian besar mengalami hal yang sama. Jadi at least banyak temannya ya. Jadi kita tidak sendirian dalam memperjuangkan ini. Nah, bagaimana supaya bisa lebih bahagia, lebih tidak stres? Nah, seperti tumbuhan ini ya Bapak Ibu ya, ini yang tadinya nggak disiram 1 minggu bisa loyo banget, tapi setelah disiram, dalam waktu 1 jam bisa langsung segar lagi seperti ini. Ini nyata ya Bapak Ibu ya, bukan Photoshop. Nah, seperti tumbuhan ini maka jiwa kita juga butuh disiram, butuh disegarkan. Nah, bagaimana caranya? Apa? Airnya, nggak semua orang sama, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa tahu sendiri, kakak-kakak, Mas Mbak tahu sendiri apa yang bisa membuat perasaan hati lebih baik, ya. Maka itu dilakukan saja, kayak gitu. Makanya ada orang yang misalnya merasa lebih baik ketika sudah habis makan sesuatu kayak gitu, comfort food istilahnya kalau anak muda ya kayak gitu, itu bisa merecharge energi. Ada juga yang siraman rohaninya itu dalam bentuk misalnya merawat tanaman misalnya, maka bisa dilakukan kayak gitu, maka lakukanlah Bapak Ibu. Ada juga yang merasa tenang, merasa segar kembali ketika habis berzikir seperti itu ya. Nah, itu juga perlu dan penting untuk dilakukan. Sedikit mungkin tentang zikir ya Bapak Ibu ya. Itu sangat berkaitan juga ternyata dengan teori ilmiah di psikologi. Kenapa kok kita diminta untuk mengingat Tuhan, berzikir gitu ya, selalu mengingat-ingat zikir itu kan hal yang sama tapi kita ucapkan terus-menerus gitu ya. Ternyata itu sangat efektif untuk menghindarkan atau mengalihkan atensi kita dari keruwetan stres itu tadi yang kita pikirkan, karena kita hanya memikirkan hal lain gitu. Jadi maka ketika kita merasa stres, suntuk, mikirin kerjaan ini itu, maka pelariannya adalah zikir. Nah, ketika kita menghayati apa yang ada dalam zikir itu bisa kita bisa mengabaikan gitu ya, mengabaikan dan tidak memikirkan hal yang membuat overthinking itu tadi. Nah, itu sedikit saja ya. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu pasti tahu, masing-masing pasti tahu ya apa yang membuat segar kembali itu tipsnya. Nah, mohon maaf waktunya kurang berapa lama ya Mbak? Apa sudah habis atau masih punya waktu? Masih ada, Mbak. Oke, siap. Nah, ini tinggal sedikit aja kok. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ya berpikir tentang stres, nah pasti semuanya mikir bahwa waduh aku stres nih, aduh nggak bisa nih kerjaannya, aduh harus mendampingi anak kayak gitu-gitu. Nah ternyata tidak semua stres itu buruk gitu ya Bapak Ibu. Ada stres yang baik juga. Stres yang baik itu adalah stres yang muncul ketika kita misalnya menghadapi deadline kayak gitu. Wah tiba-tiba kok di
last minute di detik-detik terakhir malah keluar semua ide-ide bagus. Nah, itu berterima kasihlah kepada stres. Ya, itu ada stres dalam tubuh kita, ada hormon stres kita yang bisa membuat kita bekerja dengan lebih baik. Tapi apabila kebanyakan hormonnya, namanya hormonnya kortisol itu ya Bapak Ibu ya, ketika itu kebanyakan maka akan menyebabkan hal yang buruk kepada diri kita ya, akhirnya cemas, kemudian depresi, terus karena itu overthinking gitu ya, dipikir terus stresnya akhirnya berkaitan dan berdampak pada kesehatan kita. Makanya kalau di masa pandemi ini kan kita kayak harus happy kayak gitu kan ya, karena akan mempengaruhi imun, maka itu adalah pernyataan yang sangat benar ya Bapak Ibu. Nah, pertama apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sumber stres terlebih dahulu. Apa sih yang jadi sumber stres atau overthinking kayak gitu yang jadi akhirnya dikit-dikit marah ya kan, dikit-dikit ingin melampiaskan emosi kayak gitu. Nah, akhirnya kalau tidak diketahui biasanya ya, karena sumber stresnya tidak diketahui, biasanya akhirnya dilampiaskan ke orang-orang di rumah kayak gitu, orang-orang yang terdekat. Nah, siapa orang di rumah yang paling vulnerable istilahnya ya, yang paling apa ya, vulnerable itu paling lemah, paling mudah untuk jadi bulan-bulanan sasaran ya anak-anak akhirnya kayak gitu. Nah, maka dari itu penting sekali Bapak Ibu untuk mengidentifikasi sumber stres kita. Sebenarnya apa sih yang bikin kita stres kayak gitu? Apakah kerjaan kayak gitu ya, ataukah karena lihat misalnya karena di rumah terus WFH gitu ya, terus lihat rumahnya berantakan akhirnya terus jadi pemicu stres, nggak bisa lihat rumahnya berantakan terus akhirnya stres. Nah, coba dicari dulu Bapak Ibu, apa sih yang membuat stres? Bisa lebih dari satu. Kemudian ketika sudah dicari, Bapak Ibu bisa membuat list tuh, apa sih sumber-sumber dari stres itu. Biasanya kalau sudah di list sumber stresnya, akhirnya kita jadi tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masing-masing sumber dari stres itu. Misalnya kalau kerjaan, oh berarti nggak boleh terlalu apa ya, spaneng istilahnya ya tentang kerjaan, atau mungkin bisa mengatur waktu untuk bekerja yang beda dengan waktu untuk mendampingi anak sekolah kayak gitu. Kalau memang sumber stresnya adalah pekerjaan rumah lainnya, misalnya korah-korah gitu ya Bapak Ibu ya, yang bikin stres karena sangat terlihat kotor. Nah, itu bisa mungkin memanggil asisten atau lainnya kayak gitu. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, jika sudah teridentifikasi sumber stresnya, selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ya, dalam rangka untuk bisa membuat diri kita lebih bahagia dan lebih tidak stres, kita bisa mencari sinyal stres di tubuh. Ya, jadi ketika stres itu sebenarnya tubuh itu sudah memberikan sinyal-sinyal. Ada yang kalau misalnya stres itu langsung migrain, kayak gitu, langsung migrain berhari-hari kok nggak selesai-selesai nih migrennya, kenapa? Jangan tumor. Jangan melulu begitu dulu ya Bapak Ibu ya, bisa aja itu karena stres kayak gitu. Atau kayak misalnya sariawan berminggu-minggu nggak selesai-selesai. Nah, itu mungkin juga karena stres. Jadi banyak sekali sinyal tubuh yang menandai bahwa Bapak Ibu stres. Jika itu terjadi, misalnya udah hafal nih ya, kalau misalnya mulai asam lambung naik, ini pasti karena stres. Nah, berarti cepat-cepat dicari bagaimana pelampiasan stresnya, kayak gitu. Nah, jadi kita belajar untuk lebih mendengarkan diri ya, Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kenali cara mengenali stres, kenali cara mengatasi stres, gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi stres. Waduh, kalau kayak gini biasanya aku tuh harus ini nih, bolang kayak gitu, harus jalan-jalan. Nah, tapi kan nggak bisa tuh kalau pandemi. Nah, kita harus mengenali cara mengatasi stres yang lainnya. Ada banyak sekali yang bisa dicoba kayak gitu. Ada yang dengan cara membuat diary, ada yang mewarnai, ada yang berkebun, ada yang memasak gitu ya. Jadi kita sekarang ini dituntut untuk lebih memanfaatkan hal-hal yang sederhana di sekitar kita untuk membuat kita lebih bahagia. Bahasa kerennya itu menemukan kebahagiaan dari hal kecil di sekitar kita kayak gitu. Apakah mudah? Tentu tidak. Tapi pasti bisa gitu ya, berproses Bapak Ibu. Selanjutnya
setelah itu, nah ini ya, setelah mengenali cara-cara membuat kita untuk lebih tidak stres, kita harus mengetahui cara yang sehat untuk mengatasi stres. Yang tadinya misalnya, aduh aku kalau stres itu biasanya makan seblak level 15. Waduh, apakah itu menghilangkan stres? Yes, mungkin ya. Kalau habis makan pedes kan, wah udah nggak stres lagi, udah happy kayak gitu. Tapi apakah itu sehat? Mungkin tidak terlalu sehat ya bagi pencernaan kita. Maka banyak sekali ada cara yang lebih sehat untuk mengatasi stres. Maka dari itu di era pandemi ini juga banyak sekali orang-orang yang akhirnya larinya ke bersepeda, ya kan? Sekarang masih mahal nggak ya Bapak Ibu ya sepeda? Terus ada juga yang akhirnya olahraga, lari-lari kayak gitu. Kemudian yoga kayak gitu ya, cara-cara yang sehat seperti apa kayak gitu. Ya, untuk mengatasi stres itu ada opsi yang lebih sehat. Seperti itu. Selanjutnya, nah itu ya, ini ada sedikit quote, "The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet." Jadi berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa orang yang foolish, orang yang kurang bijak itu mencari kebahagiaan di tempat yang jauh kayak gitu, di hal-hal yang jauh dari dirinya. Tapi orang yang bijak itu bisa menumbuhkan kebahagiaannya sendiri dari bawah kakinya, istilahnya kayak gitu ya. Nah, maka dari itu yang perlu kita cari, apa yang membuat kita bahagia di sekitar kita, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah self love gitu ya. Perhatikan diri Anda sendiri. Apakah kebutuhan-kebutuhan Anda sudah terpenuhi kayak gitu ya? Apakah Anda ini stres karena misalnya kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan mungkin ya? Nah, itu perhatikan diri Anda sendiri. Wait, kenapa ya kok aku pengen marah-marah ini ke anak saya? Oh, soalnya tadi belum sarapan. Waduh, bahaya. Jadi itu salah satu tips terbaik juga ya sebelum menghandle anak, itu perlu untuk mengisi perut terlebih dahulu supaya tidak emosional. True story ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya, lebih memperhatikan diri sendiri, lebih peka terhadap kebutuhan diri sendiri kayak gitu. Nah, ketika melakukan ini ya, self love ini, kita biasanya kendalanya adalah ketika kita membandingkan dengan orang lain kayak gitu. Membandingkan dengan orang lain sehingga kita akhirnya merasa kurang terus ya. Waduh, dia kok pandemi-pandemi masih glowing sih mukanya. Waduh, sedangkan aku udah kayak gombal nih mukaku. Nah, kalau terjadi seperti itu maka ya bisa dikurang-kurangin lah ya penggunaan sosmednya apabila itu sudah berefek pada diri sendiri, akhirnya jadi mencela diri sendiri, tidak menyayangi diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu misalnya sudah mengalami stres dan misalnya sudah tahu ya mengidentifikasi sumber stresnya itu apa, sudah mengupayakan yang terbaik untuk diri dan lain sebagainya, Bapak Ibu juga sangat penting untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitar Bapak Ibu semua. Jadi karena kita di sini tidak sendirian ya, kita tidak sendirian menghadapi pandemi, tidak sendirian menghadapi situasi ini, jadi perlu untuk menghimpun bala bantuan kayak gitu. Kita kayaknya kira-kira yang bisa membantu kita siapa sih kayak gitu. Oh ya, misalnya kerjasama dengan orang tua kayak gitu ya. Atau misalnya sesekali itu perlu loh untuk ngobrol dengan sahabat-sahabat via Zoom. Nah, maka lakukan itu kayak gitu. Paling enggak kalau misalnya saling mendengarkan, saling didengar, curhat, itu ada beban yang sedikit lepas dari situ gitu ya. Kadang-kadang beban itu berat karena hanya dipendam saja di dalam dada gitu. Nah, yang terakhir ini positive mental attitude. Itu sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita selalu berpikiran positif terhadap semua hal, maka itu juga akan berakibat yang sangat positif terhadap semua aspek. Jadi kalau kita istilahnya husnudon gitu ya, ada prasangka baik di dalam semua hal, kita akan lebih bisa menerima situasi sulit itu dengan lebih mudah kayak gitu. Nah, sekian Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya materi dari saya sepertinya. Nah, memang beberapa
dari materi yang saya sebutkan tadi tidak mudah untuk dilakukan ya, tidak semudah teorinya ya, tapi memang perlu untuk dicoba. Seperti itu, kita coba bersama-sama. Monggo saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Alia selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Ziadatul Hikmiyah. Wah, sangat menarik sekali penjelasan materi dari Mbak Ziadatul ini. Dari hambatan-hambatan yang terjadi saat belajar dari rumah sampai tips dan trik agar belajar dari rumah lebih efektif. Tips dan trik ini selain bermanfaat untuk para orang tua, juga dapat digunakan untuk mbak-mbak atau mas-mas yang punya adik atau anak kerabat yang punya kendala saat belajar dari rumah. Baik, karena materi telah disampaikan oleh Mbak Ziadatul, sekarang waktunya untuk sesi tanya-jawab. Monggo bagi mbak-mbak atau mas-mas, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai pertanyaan terkait cara jitu untuk mendampingi anak saat belajar daring. Dapat langsung ditanyakan saja. Baik. Mbak Alia, sepertinya ada yang bertanya di kolom chat. Oh iya, dari Mbak Rahayu. Gimana caranya untuk memaafkan diri sendiri dan membalas kesalahan kita yang sudah terlanjur membentak dan marah kepada anak? Oh, baik. Bagus ini pertanyaannya. Mungkin Mbak Ziadatul dapat langsung menjawab. Oke, baik, terima kasih Bu Rahayu atau Mbak Rahayu mungkin ya. Pertanyaan yang sangat ngena gitu ya, sangat relatable karena orang tua mana sih yang nggak pernah marah kepada anaknya kayak gitu. Tapi setiap kali membentak anak, setiap kali kelepasan marah sama anak pasti akan merasa sangat bersalah kayak gitu kan ya, sangat bersalah karena tahu bahwa aduh anak-anak itu bukan orang dewasa kecil loh ya, they are not a tiny human, not a tiny adult. Mereka itu memang anak kecil yang memang masih mencari cara, mencari tahu bagaimana cara kerja dunia ini. Jadi kadang-kadang memang banyak kesalahannya sehingga membuat kita merasa emosi kayak gitu ya, sehingga kelepasan untuk membentak kayak gitu. Nah, pertama ya ini betul sekali yang dikatakan oleh Bu Rahayu bahwa kita harus memaafkan diri sendiri dulu kayak gitu ya, bahwa puk-puk dulu lah ya diri sendiri bahwa ya nggak apa-apa, itu sangat wajar, sangat amat manusiawi untuk merasa marah, untuk terpantik emosinya sehingga membentak kayak gitu, itu sangat manusiawi, nggak apa-apa kayak gitu. Nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang nggak pernah membentak anaknya kayak gitu. Nah, namun itu tergantung juga pada orang tua masing-masing gitu ya. Ada yang misalnya bentakan, amarah itu terjadi secara terus-menerus setiap hari sehingga membentuk kepribadian anak di masa depan. Nah, ini yang harus kita hindari ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini sedang banyak juga jargon-jargon di luar sana yang dikampanyekan oleh para ahli pendidikan dan juga psikologi, itu istilahnya adalah gentle parenting, yaitu pola asuh yang ramah jiwa kayak gitu, sehingga sebisa mungkin menghindari amarah, menghindari hukuman fisik, menghindari bentakan kayak gitu. Nah, apabila sudah terjadi pada diri kita, misalnya kita membentak anak, maka ketika semuanya sudah selesai, sudah reda gitu ya, anaknya sudah nggak rewel, kita sudah nggak emosi, maka perlu sekali untuk berkomunikasi dengan anak kayak gitu. Perlu sekali untuk menjelaskan, itu tadi kenapa sih mama kok marah kayak gitu ya. Kenapa sih mama kok sampai kayak gitu? Perlu untuk ada istilahnya briefing di akhir kayak gitu, di briefing seperti itu ya. Karena kalau tidak ada briefingnya, nanti anak itu merasa bahwa oh ya ini merupakan kewajaran ya, berarti mama memang pekerjaannya adalah marah-marah dan membentak-bentak kayak gitu. Bentakan berarti hal yang wajar, berarti aku juga boleh ya membentak. Nanti anaknya akan seperti itu. Nah, supaya itu tidak terjadi maka harus ada debriefingnya setelah itu. Perlu dijelaskan kenapa kok tadi itu mama marah. Sebenarnya mama nggak seharusnya ya marah seperti itu ya. Mama tahu kok kalau
kamu itu kan anak yang baik kan, mama percaya kok kamu tuh anak yang baik kayak gitu. Nah, mama nggak suka bentak-bentak kamu dek kayak gitu ya, mama seharusnya juga nggak bentak kamu. Jadi next time lain kali adik nggak gitu lagi ya, supaya mama juga tidak membentak adik kayak gitu. Jadi perlu ada komunikasi seperti itu yang ramah jiwa. Nggak apa-apa loh Bu, nggak apa-apa loh Pak, minta maaf kepada anak kita kayak gitu. Mungkin itu nggak wajar ya bagi misalnya generasi-generasi sebelumnya, hubungan dengan orang tuanya itu awkward gitu kadang-kadang ya, kayak untuk meminta maaf kepada anak atau anak minta maaf kepada orang tua itu kayak kaku banget. Tapi itu nggak apa-apa banget, malah itu perlu untuk dibudayakan seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk minta maaf ke anak, maaf ya tadi mama bicaranya keras ke adik kayak gitu. Tadi mama gini kayak gitu. Minta maaf itu sangat amat berefek yang sangat luar biasa kepada anak. Apalagi kalau sambil dielus, sambil dipupuk, sambil bilang bahwa mama percaya kok adik itu anak yang baik kok. Sebenarnya adik itu baik ya kan? Aslinya adik itu baik kayak gitu. Kepada anak yang remaja, why not? Kayak gitu, bisa dipraktekkan banget. Nah, seperti itu mungkin bisa dicoba ya Bapak Ibu. Secara pribadi saya juga juga pernah melakukan itu kayak gitu ya, kelepasan teriak misalnya, kelepasan marah-marah. Nah, tapi setelahnya saya upayakan untuk melakukan itu. Itu harapannya sih tidak akan berlanjut ke depannya ya. Nah, nanti bentak lagi ya. Jangan sampai seperti itu juga. Mungkin itu bisa membantu ya Bu Rahayu. Saling curcol aja nih kita ceritanya. Wah, makasih atas jawabannya Mbak Zadatu. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Rahayu. Wah, ada 2 pertanyaan lagi nih dari Mbak Arisma Nur Hidayati. Saya Arisma dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Mohon izin bertanya, bagaimana solusi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran online? Karena seperti yang kita ketahui, anak berkebutuhan khusus cenderung memiliki ego yang sangat tinggi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Arisma ya. Ini lumayan spesifik karena yang ditanyakan adalah tentang anak berkebutuhan khusus ya. Memang beberapa orang tua yang spesial di luar sana dianugerahi dengan anak-anak yang spesial juga seperti itu, sehingga tentunya butuh treatment yang spesial juga kayak gitu. Sehingga untuk mendampingi belajarnya perlu untuk mengetahui kebutuhan spesifik individu anak tersebut seperti apa yang dibutuhkan kayak gitu. Jika untuk sekilas di sini saya lihat ego yang sangat tinggi ini ya, memiliki ego yang sangat tinggi, jadi kurang spesifik seperti apa disabilitasnya kayak gitu, sehingga nanti mungkin bisa digali lagi gitu ya Bu Arisma, mungkin bisa dicocokkan atau disesuaikan dengan jenis disabilitasnya masing-masing kayak gitu. Asalkan pada prinsipnya semua akomodasi pembelajarannya terpenuhi, nah itu paling tidak sudah membantu separuh permasalahan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini kayak gitu. Misalnya kalau anaknya tuli, maka bisa diberikan akomodasi yang sesuai. Misalnya anaknya netra, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya ketika belajar, gitu. Namun untuk mendampinginya secara emosional itu juga membutuhkan lebih upaya yang lebih ya, effort yang lebih ya. Apalagi kalau yang di sini yang dikatakan ego yang sangat tinggi kayak gitu. Berarti di sini juga membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi pula sepertinya kayak gitu. Nah, perlu kita tahu bahwa kalau mendampingi teman-teman yang disabilitas, kita tidak bisa menyamakan dengan mendampingi dengan anak-anak yang non-disabilitas. Kita harus punya awareness terlebih dahulu bahwa anak ini berbeda, kayak gitu. Berangkat dari awareness itu saja, harapannya kita sudah tahu bahwa kita perlu untuk meningkatkan kadar kesabaran lebih tinggi lagi daripada kalau kita mendampingi anak-anak yang non-disabilitas lainnya. Mungkin sangat umum ya penjelasan saya, lebih spesifiknya nanti mungkin bisa dijabarkan melalui Japri kali ya, boleh nanti Bu Arisma. Terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga jawaban dari Mbak Zadatu dapat menjawab dari pertanyaan Mbak Arisma Nur Hidayat. Ya, Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih
dari Mbak atau Ibu nih, Mudolifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mengenal dan membedakan gaya belajar masing-masing anak? Mungkin Mbak Zaidatul Hikmah dapat menjawabnya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Mudolifah. Ini sangat penting juga ya, pertanyaan yang sangat penting, karena salah satu faktor anak itu bisa belajar dengan perasaan yang riang adalah ketika proses belajarnya itu sesuai dengan kesukaannya, kayak gitu. Nah, supaya tahu ya, supaya kita tahu apa kesukaannya, maka itu bisa dicocokkan dengan gaya belajar yang disukai atau nyaman bagi anak tersebut, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita melihat dari teori-teori belajar kayak gitu ya, ada beberapa macam gaya belajar. Ada yang gaya belajarnya visual kayak gitu. Ada kalau gaya belajar visual berarti dia suka membaca, itu tidak masalah baginya. Kemudian dia bisa konsentrasi dalam melihat kayak gitu ya, melihat grafik, terus buku-buku, membaca, itu nggak masalah untuk dia. Ada juga yang gaya belajarnya itu audio, jadi dia tidak bisa duduk diam dan membaca, tapi cepat masuk kalau dibedek-bedeki, kayak gitu misalnya ya. Misalnya kayak ortunya nebak-nebakin apa soal-soal, dia langsung cepet, kayak gitu. Nah, itu berarti gaya belajarnya audio, jadi lebih cepat masuk jika dari pendengaran kayak gitu ya, dari audio. Nah, kalau misalnya gaya belajar seperti itu, Bapak Ibu bisa misalnya mendiktekan gitu ya, atau membacakan, mendongengi kalau anaknya lebih kecil. Nah, itu sangat amat strategis sekali. Ada juga yang motorik gitu ya, atau kinestetik gitu ya, yang dia itu bisa belajar tapi harus sambil gerak tubuhnya kayak gitu. Jadi harus muter-muter aja ya. Itu jangan dimarahi Bapak Ibu, mungkin aja kayak belajarnya kinestetik ya. Sehingga perlu juga di rancang strategi pembelajaran yang sesuai. Kayak tadi salah satu tips saya itu adalah melakukan pencarian harta karun. Nah, itu cocok sekali untuk anak yang kinestetik seperti ini karena ada unsur gerak tubuhnya kayak gitu. Kemudian misalnya kalau anak yang lebih muda belajar berhitung itu bisa sambil menempel angka-angkanya di lantai sehingga belajar berhitung sambil loncat-loncat di angka tersebut. Nah, itu beberapa jenis. Ada juga yang gabungan audiovisual kayak gitu. Jadi sukanya nonton film, nonton YouTube kayak gitu-gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan Bapak Ibu dengan gaya-gaya belajar seperti itu. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara tahunya gimana anak ini sukanya yang mana? Lah, perlu dicoba semuanya Bapak Ibu. Perlu untuk mendapat pengalaman semua bentuk pembelajaran tersebut. Supaya tahu, oh kalau ternyata kalau dia ini sambil ada loncat-loncatnya, dia makin ngeh ya, lebih cepat menangkapnya. Nah, berarti itu. Nah, terus ada juga oh Kak kayaknya kalau dia itu harus sepi, harus sunyi, harus duduk diam. Oh berarti dia ini visual nih. Nah berarti ya silakan dilanjutkan gitu. Jadi semoga menjawab Bu Mudolifah untuk mengetahui cara belajarnya anak. Terima kasih pertanyaannya. Wah, mungkin Mbak Zaidatul nggak keberatan lagi nih untuk menjawab satu pertanyaan. Dari Bu Santi Melisa. Bagaimana cara untuk menyeimbangkan waktu dan mengatasi anak yang mudah bosan ketika belajar, sedangkan kita harus menyelesaikan pekerjaan yang lain terkait karir kita supaya anak tetap terurus pekerjaan pun selesai. Wah, bagaimana nih jawabannya? Mohon Baik, dijawab. nah terima kasih pertanyaannya Bu Santi ya, sangat amat relatable. Sepertinya semuanya juga struggling di sini ya, sangat untuk menyeimbangkan antara work life itu ya, work life balance itu ya. Ya memang perlu strategi yang lebih lebih cerdas lagi mungkin dari kita untuk bisa menyeimbangkan itu semua Bapak Ibu. Saya sendiri pun juga masih dari hari ke hari itu mencari balance ini seperti itu. Sepertinya bukan hanya
permasalahan satu atau dua orang saja, tapi semua orang di Indonesia, paling nggak banyak temennya itulah ya, Bu Santi. Kemudian beberapa tips mungkin yang bisa saya bagikan untuk bisa lebih seimbang, mungkin bisa membuat sebuah rutinitas atau jadwal kayak gitu. Jadi kadang-kadang memang kalau WFH itu sepertinya tidak ada jam kerja lagi ya, jam kerja dan jam istirahat itu jadi nyampur. Tapi perlu untuk dibuat seperti itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada jam-jam yang kita emang untuk kerja dan ada jam-jam yang memang untuk mendampingi anak atau untuk apa ya, live itu ya, atau waktu untuk keluarga seperti itu. Nah, kalau saya yang dihimpun dari pengalaman teman-teman saya sih itu ada yang melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Ini anaknya yang masih kecil kebetulan ya. Jadi mulai pagi sampai jam 12 itu waktunya untuk sampai jam 10 itu waktu untuk anak. Selanjutnya waktu untuk bekerja kayak gitu. Kemudian malam setelah maghrib itu waktu untuk anak lagi, setelah anak tidur baru bekerja lagi. Jadi bekerjanya kadang-kadang bisa sampai dini hari kayak gitu-gitu ya. Jadi itu juga disesuaikan dengan kapasitas kita dan juga kesehatan tubuh kita, kemampuannya sampai seperti apa kayak gitu ya, Bu Santi ya. Mungkin bisa sedikit memberikan sudut pandang gitu untuk menyeimbangkannya. Jadi bisa membuat rutinitas yang paling tidak kita itu ada feeling bahwa oh ini porsi untuk bekerja, oh ini porsi untuk keluarga kayak gitu. Sehingga tatanan hidup itu tidak amburadul amat seperti itu ya. Kalau dulu kan kita bisa meninggalkan apa pekerjaan kita di kantor, kalau ke rumah udah nggak mikirin kerjaan, dulu bisa seperti itu. Tapi karena sekarang tidak bisa, maka kita sendiri yang harus memilah-milah itu. Seperti itu. Kadang pun juga sulit ya kalau misalnya lagi bekerja tiba-tiba anaknya datang, mama. Nah, seperti itu perlu untuk lebih namaste lagi. Bagaimana menurut Bu Santi, mungkin bisa sharing juga nih terkait itu. Terima kasih pertanyaannya, Bu Santi. Terima kasih atas jawabannya, Bu Ziadatul. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bu Santi Medisa. Kita masih ada waktu mungkin 4 menit. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi. Sama-sama pencerahannya, Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Sepertinya tidak ada ya, Mbak Alia. Oh ya, mungkin sudah tidak ada ya. Mungkin dapat saya serahkan pada rekan saya, Mbak yang cantik, Mbak Pari. Monggo, Mbak Pari. Oke, terima kasih Mbak Alia. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya atas kehadirannya dan kesempatannya untuk mengikuti acara webinar kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Zia yang telah meluangkan waktunya mau untuk berbagi ilmunya terkait dengan tema webinar pada kali ini. Semoga apa yang kita dapat membantu kita untuk mengatasi stres di masa pandemi seperti ini. Tadi seperti kata Mbak Zia bilang, kalau sebelum kita mendampingi anak, kita harus pastikan bahwa kita bahagia dulu, entah itu orang tua maupun kakaknya ataupun adiknya. Karena ketika kita belum bisa bahagia, maka kita tidak bisa untuk membagikan bagian kita pada orang lain. Seperti kita mengisi gelas apa? Kan gelas kita masih belum penuh nih. Kita apa yang mau kita bagi ke orang lain kalau gelas kita aja masih kosong? Seperti itu ya. Perumpamaannya nih seperti itu. Mungkin bagi teman-teman semua, kita udah masuk di penghujung acara pada pagi hari ini. Nggak kerasa banget kita udah
1 jam lebih nih menikmati acara webinar kali ini karena seru banget dengan pembicara yang sangat cantik dan sangat berjiwa muda ini dan Mbak mahasiswa maupun Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar kali ini. Untuk itu mungkin bagi Bapak dan Ibu yang bisa untuk on cam dipersilahkan. Kita akan melakukan sesi foto bersama secara online ya. Ya online lah ya, nggak mungkin offline. Kita cuman jarak jauh ini, terpisah jaraknya jauh banget. Nah, biar semakin dekat nih foto bareng. Nanti mungkin kalau di jalan ketemu sama salah satu pesertanya bisa say hi, atau mungkin ada yang mau ngundang-undang kita, mau bekerja sama KKN kita juga boleh banget. Nanti mungkin ada yang mengundang Mbak Zia juga untuk bicara selanjutnya juga boleh banget, seperti itu ya. Ayo mungkin teman-teman yang lain bisa on cam nih yang tidak terkendala sinyal. Mungkin bisa on cam seperti itu. Untuk Mbak host, apakah sudah siap untuk fotonya? Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Tunggu semuanya untuk on cam bagi yang bisa. Oke, sepertinya sudah semua. Mungkin untuk Mbak Operator bisa mulai difoto. Mungkin bisa dikasih aba-aba dulu nih, biar fotonya tidak mangap atau tidak melongo gitu ya. Kan nanti bakal di-share nih, kalau jelek kan ya agak gimana gitu. Mungkin bisa dikasih aba-aba 1, 2, 3, seperti itu. 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, sudah ya Mbak? Mbak Operator? Bentar. Sudah. Oke, terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Mohon Terima maaf jika kasih, ada Mbak Zia dan kesalahan. Tunggur. Sukses Iya. terus teman-teman KKN. Ya, Bu terima Farida, kasih. terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Mbak Zia. Ya, sukses buat adik-adik semua. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Mohon izin saya leave. Ya, semangat ya teman-teman KKN. Ya, terima kasih Mbak Zia. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.